Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang request oleh teman kita melalui email saya ya. Jadi teman kita ini mengirim saya beberapa list perusahaan di email yang mau dibahas untuk channel ini. Dan ada beberapa pilihan, ada 3 ya, ada IGA, SPMA, dan MICE. Nah kita akan bahas satu persatu, dimulai dari IGAR dulu ya, dengan nama perusahaan Champion Pacific Indonesia Tbk dan kode emiten IGAR atau IGAR ya. Tadi saya baca-baca, saya awalnya berpikir bahwa perusahaan yang satu ini bergerak di bidang farmasi ya, karena ada salah satu pemegang sahamnya adalah PT KB Pharma Tbk ya, atau KLBF. Tapi ternyata saya salah. Mereka bergerak di bidang pengemasan ya, bisa dari pengemasan produk farmasi, pengemasan bahan konsumsi dan lain-lain, itu yang mereka kerjakan ya, karena mereka bergerak di sektor basic materials seperti plastik pengemasan. Mereka listing pada tanggal 5 November 1990 ya, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Nanti kita akan bahas ya. Pertama kita lihat dulu profil daripada IGAR ini ya. First kita akan melihat sejarah mereka. Nah, ini contoh-contoh packaging mereka ya. Ada banyak produk di sana, ada Panadol, Wings juga ada ya. Mereka didirikan pada tanggal 30 Oktober 1975 ya, dan mereka melakukan IPO pada tanggal 29 Oktober 1990 ya. Yang bergerak di bidang pengemasan, terbesar di Indonesia di bidang kemasan fleksibel dengan keunggulan yang dipercaya oleh berbagai nama besar dalam industri farmasi nasional ya. Jadi udah banyak yang mereka jalin kerjasama, jadi tidak perlu diragukan kualitas kemasan daripada IGAR ini. Sampai PT Karbe Pharma pun juga memegang saham yang satu ini ya. Dan juga fundamentalnya juga nggak buru-buru amat sih. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ini ada dua anak perusahaan mereka. Yang pertama PT Avesta Continental Pack. Dari namanya kita tahu mereka bergerak di bidang packing ya. Ini contohnya. Lalu ada lagi PT Indografure. Ya, sama juga bergerak di bidang kemasan. Jadi memang IGAR ini membuat kemasan yang sangat berkualitas sampai banyak perusahaan yang berlangganan dengan mereka ya. Kita akan melihat pemegang sahamnya. Yang pertama PT Kingsford Holding ya. PT Kingsford Holdings IGAR. Berita, kita lihat andarkan kemasan farmasi. Akuisisi, tender offer, take over. Oke, aman. Lalu PT Karbe Pharma Tbk. Ini pasti aman sih. TBK, tapi kita tidak tahu ya, kita cek dulu. Transformasi di Big Digital, merek obat fatigue digugat ya. Oh, oke. Coba kita baca ini, kayaknya masalah. Oke, bentar. Oke. Next kita akan melihat info lowongan kerja digugat. Ini yang tadi, amankan stok persediaan bahan baku, transformasi digital, award, bikin obat COVID, info lowongan kerja. Oke, jadi cuma satu berita yang kita lihat di sini. Merek obat Fatigon. Oke, menanggapi gugatan konsultasi pelindungan terhadap merek Kalbe obat Fatigon ya, menghapus merek obat Fatigon. 3 tahun berturut-turut. Oke. Jadi kita lihat di sini menyatakan bahwa merek Fatigon daftar nomor ini dalam kelas 3 atas nama Kalbe Pharma telah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran merek atau pemakaian terakhir. Menghapuskan atau setidak-tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek Fatigon dalam kelas 3 atas nama tergugat untuk keseluruhan jenis barang. Oke, jadi ya karena merek Fatigon sih jarang dipakai katanya. Udah 3 tahun nggak dipakai. Oke, gugatan tersebut berkaitan dengan mereka obat Fatigon. Apakah mereka produsennya? Oh, jadi mungkin karena mereknya udah habis masa berlakunya, jadi
udah nggak boleh digunakan, jadi mereka menggugatnya supaya dihapus gitu teman-teman ya. Well, ini juga cukup jadi masalah sih. Jadi ya, well, salah satu pemegang IGAR itu terjaring kasus hukum ya. Jadi ya IGAR ini bisa dibilang ya udah ada nilai minusnya ya. Tapi kita lanjut lihat fundamentalnya. Mereka IPO 1990 ya, dan juga cukup rajin bagi dividen 2016, 17, 18, 19, 20, 21 belum. Kayak masih menunggu ya. Kemungkinan bulan berapa ya? Kayaknya udah mau akhir tahun nih, tapi kayaknya nggak ada bagi dividennya. Kita lihat fundamental mereka, operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan valuasi per 6,18 kali, bagus, PBV-nya 0,93 kali, juga masih cukup murah. Profitability-nya operating profit margin 12%, nice, lalu net profit margin 7% doang. Di sisi liquidity-nya juga bagus banget, cash ratio-nya 251%, quick ratio-nya 539%, dan current ratio 691% ya. Bagus banget nih teman-teman ya. Lalu kita lihat Jumat kemarin penutupan turnovernya 86 juta. Well, ini cukup kecil sih ya, jadi cukup kecil. Jadi apakah IGAR ini menarik untuk diinvestasikan? Saya lihat kurang liquid ya, dan juga mereka terkena salah satu pemegang sahamnya PT KLB Pharma tersangkut kasus yang ini tadi ya, yang tentang merek obat Fatigon ya. Baru-baru juga tanggal 12 November 2021 beritanya. Oke, jadi apakah IGAR menarik? Saya akan katakan tidak ya, karena kurang liquid. Salah satu pemegang sahamnya tersandung hukum, dan juga IGAR ini tadi ya kurang liquid ya, jadi kurang menarik ya. Dan bagian tentang IGAR yang merupakan salah satu perusahaan yang dipegang sahamnya oleh PT KB Pharma dan juga pengemasan produk-produk farmasi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.